Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum ayuhal thalabah, para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah penting dalam qawaid al-indah, yaitu hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'a. Setelah mengikuti video ini, diharapkan Anda dapat memahami perbedaan keduanya dan juga mengidentifikasi hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'a di dalam sebuah teks, dan juga menggunakannya dengan tepat dalam penulisan bahasa Arab. طيب هيا نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada kata yang alifnya itu tertulis hamzah dan ada yang alif tidak ada hamzahnya? Ya, yuk kita pelajari bersama pada pembelajaran hari ini. Dalam bahasa Arab, huruf alif kadang ditulis dengan ada hamzah di atasnya atau misalnya di bawah, dan juga kadang tidak ada hamzah di alif tersebut. Ya, hal ini bukan kebetulan, melainkan mengikuti kaidah penulisan hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'a. Hamzatul wasl adalah hamzah yang dibaca ketika berada di awal kalimat, dan ketika berada di tengah itu tidak terbaca. Ya, bentuknya dan ciri-cirinya itu tidak memiliki tanda hamzah baik di atas alif ataupun misalnya di bawah alif. Berikut adalah contoh hamzatul wasl, yaitu kata ismun dan juga istaghfaroh. Ismun termasuk hamzatul wasl karena dia termasuk asma asyroh. Ya, dalamnya adalah ismun, ibnun, ibnatun, dan lain sebagainya. Dan sedangkan istaghfaroh ya masuk dalam kategori hamzatul wasl karena dia dari al-fi'al al-madhi as-sudasi. Berikut adalah contoh hamzatul wasl, yaitu kata ismun dan juga istaghfaroh. Ismun termasuk hamzatul wasl karena dia termasuk asma asyroh. Ya, dalamnya adalah ismun, ibnun, ibnatun, dan lain sebagainya. Dan sedangkan istaghfaroh ya masuk dalam kategori hamzatul wasl karena dia dari al-fi'al al-madhi as-sudasi. Hamzatul qat'a adalah hamzah yang dibaca baik di awal kalimat ataupun misalnya di tengah kalimat, dan ciri-cirinya itu ada tanda hamzah di atas alif baik di bawah alif. Selanjutnya adalah contoh dari hamzatul qat'i. Yang pertama, Islam. Islam masuk dalam termasuk hamzatul qat'i karena merupakan masdar ar-rubai min fi'il aslamah. Qatani yani Ahmad. Ahmad yani minal ism, wa kadzalika ila ya ila yani minal harf, wa akala yani minal fi'il ats-tsulathi ya min fi'il madhi ats-tsulathi. Baik. Perhatikan ayat berikut ini, dia termasuk hamzatul qat'i, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada kata inna termasuk hamzatul qat'i karena merupakan huruf ya inna. Selanjutnya adalah anzalnahu, ya termasuk juga hamzatul qat'i karena anzala dari fi'al ar-rubai, fi'al madhi ar-rubai.
Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'i, kita bisa melihat tabel berikut ini. Yaitu di awal hamzatul wasl itu digunakan di awal fi'il amr yang fi'il madinya itu terdiri dari 3 huruf. Contohnya adalah kata uktub. Ya. Kemudian yang kedua, di awal fi'il madhi yang 5 huruf, ya ini juga baik masdarnya atau fi'il amr ya, dari fi'il yang al-khumasi. Contohnya adalah ijtama'a ya, masdarnya ijtima dan juga fi'il amarnya adalah ijtami. Kemudian yang ketiga, di awal fi'il madhi ya yang 6 huruf ini baik masdarnya dan juga baik fi'il amr ini juga termasuk. Contohnya adalah istaghfara, kemudian masdarnya istighfar dan juga fi'il amarnya adalah istaghfir. Dan yang terakhir adalah di awal huruf ta'rif yakni alif lam. Selanjutnya adalah hamzatul qat'i masuk dalam di awal setiap ism kecuali al-asmal asyra tadi. Jadi ibnun, ibnatun dan ismun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di awal fi'il madhi yang 3 huruf. Contohnya akala. Yang ketiga di awal fi'il madhi yang 4 huruf. Ini baik masdarnya juga dan juga fi'il amr. Di akroma, ikram dan juga akrim masuk dalam kategori hamzatul qat'i. Selanjutnya di awal fi'il mudhari dhamir ana, di aftahu, astaghfiru dan lain sebagainya. Baik dia sulasi, baik dia khumasi, ketika dalam fi'il mudhari yang dhamirnya ana termasuk hamzatul qat'i. Dan terakhir adalah di awal huruf, misalnya inna, ilah dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel-tabel ini ya, tabel ini. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan kuis singkat ya, ini ikhtibar qasir amma yata'allaqu bidarsina al-yawm. Istaiqadha termasuk hamzatul wasli au hamzatul qat'i. Ikhtar. Jawaban yang benar adalah istaiqadha, termasuk hamzatul wasli karena merupakan fi'il madhi as-sudasi. Sekarang mari kita temukan hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'i ya pada teks Al-Qur'an berikut ini. Alhamdulillah kita sudah mempelajari perbedaan hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'i. Tugas kalian tulis 5 kata di kolom komentar yang terdiri dari hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'i. Kaidah imla bukan sekedar aturan, tapi kunci menjaga keindahan bahasa Arab. Itulah pembahasan tentang hamzatul wasl dan juga hamzatul qat'i. Semoga penjelasan ini membantu Anda menulis bahasa Arab dengan tepat. Baik, nahtatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni imanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.